Bahwasanya Muaro Jambi ini selain sebagai digunakan tempat ibadah, juga digunakan sebagai pusat ibu kota. Saya Muhammad Ilham akan mencoba untuk menjelaskan sejarah Candi Muaro Jambi ini. Tapi saya tidak bisa secara spesifik, hanya yang umum saja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Salwin Channel. Kali ini berada di Candi Muaro Jambi untuk mengintip, menginformasikan sekitaran di komplek Candi Muaro Jambi. Apa-apa saja yang ada di komplek candi ini. Baik, kita ikuti liputan selanjutnya, tentunya bersama Salwin Channel. Oke, baik. Untuk liputan kali ini saya tidak sendirian, tapi bersama sahabat karib saya, Bapak Muhammad Ilham SPD M.Hum. Oke, beliau ini adalah guru sejarah SMA Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti. Untuk akademisi, kiranya beliau ini tidak perlu diragukan lagi. Karena sudah melanglang buana. Sudah pernah ke Surabaya, Pak ya? Oke, dan pernah ke Aceh. Titik nol sudah sampai, Pak ya? Sudah sampai. Bukan urusan lain, bukan jalan-jalan, tapi berhubungan dengan sejarah. Iya, oleh karena itu untuk liputan kali ini kita minta bantuan beliau untuk menjelaskan secara umum tentang Candi Muaro Jambi. Oke, kita ikuti liputan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Salwin Channel. Saya Muhammad Ilham akan mencoba untuk menjelaskan sejarah Candi Muaro Jambi ini. Tapi saya tidak bisa secara spesifik, hanya yang umum saja. Berdasarkan yang saya ingat dan saya pelajari. Untuk lebih lengkapnya, ya karena kita bukan peneliti, jadi agak susah. Iya. Ya, jadi semoga saja Anda menikmati apa yang saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oke. Kesempurnaan hanya milik Allah. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Tidak berlama-lama, kita langsung saja untuk mengikuti liputan selanjutnya. Ya. Bersama Bapak Muhammad Ilham SPD M.Hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki komplek Percandian Muaro Jambi. Dalam sejarah pemerintahan Belanda sewaktu masuk ke Provinsi Jambi ini, komplek ini ditemukan pada tahun 1820 oleh seseorang Belanda yang bernama Broek. Broek ini pada saat itu memberitahukan kepada kalau kita sekarang ini semacam Badan Riset dan Inovasi Nasional, kalau yang sekarang ini BRIN, kalau dulu disebut LIPI. Nah, LIPI di zaman Belanda pada saat itu dia melaporkan tentang penemuan komplek Candi Muaro Jambi ini. Nah, kalau kita lihat runut dari sejarahnya, memang Candi Muaro Jambi merupakan peninggalan dari masa kerajaan Sriwijaya. Di masa kerajaan Sriwijaya, pada masa puncak kekuasaan Raja Balaputra Dewa yang dimulai pada abad ke-7, yang dibangun oleh seorang raja yang bernama, saya agak lupa namanya, tapi prasastinya itu ditemukan di Palembang. Nah, salah satu bukti kejayaan Sriwijaya itu ialah candi. Ternyata di wilayah kekuasaan Sriwijaya yang meliputi wilayah Sumatera, kemudian setengah dari Pulau Jawa, sedikit dari wilayah Kalimantan Barat, ditambah ke atas kita naik sampai ke wilayah Malaysia, Singapura, beserta dengan wilayah Thailand Selatan, merupakan wilayah kekuasaan Sriwijaya. Luas ya? Sangat luas sekali. Nah, disinilah kalau kita lihat ternyata berbagai macam kebudayaan mulai muncul, masuk
dengan terjadinya koneksi perdagangan antar wilayah pada saat itu. Ya. Dikarenakan para pedagang-pedagang inilah, jasa-jasa pedagang-pedagang inilah, maka masuklah berbagai macam agama dan kepercayaan di Indonesia. Kalau kita lihat dalam sejarah, memang mayoritas agama pada masa Sriwijaya memang agama Buddha. Tapi kita jangan lupa, apakah agama lain tidak ada? Ada. Kalau kita lihat bagaimana munculnya agama selain Buddha, contohnya sebagai Hindu. Ternyata di pusat kota Palembang pada saat itu yang menjadi ibu kota Sriwijaya, ditemukan juga bukti adanya bangunan Hindu yang ditemukan pada masa atau sezaman dengan masuknya agama Buddha. Jadi bukan hanya peninggalan Buddha saja. Iya. Nah, kemudian masuk juga agama Islam di sini. Iya. Walaupun Islam pada abad ke-7 Iya. itu sama sekali belum tersebar secara luas. Iya, Tapi sudah ada agama Islam di situ. Dan agama Kristen juga masuk di wilayah ini. Oke. Di beberapa tempat peninggalan candi-candi ini, kalau kita lihat bukan hanya terdapat di pusat kota saja atau di Palembang candi itu. Kalau kita runut dari wilayah utara, di situ ada namanya Komplek Percandian Biaro Bahal. Terletak di provinsi yang kita kenal sebagai wilayah Sumatera Utara. Sumatera Utara, Medan. Sumatera Utara. Ya, Nah, di situ kemudian kita temukan komplek di Percandian Padang Lawas. Padang Lawas. Itu perbatasan antara Sumatera Barat dengan Jambi. Sumatera Masuk Barat, ke wilayah tengah, kemudian di tengahnya lagi masuklah salah satunya Komplek Percandian Muaro Jambi. Iya, Muara Jambi. Ke atasnya sedikit itu ada Komplek Percandian Muara Takus Muara di Takus, Riau. Riau. Nah, semuanya ini merupakan bukti peninggalan Sriwijaya. Sriwijaya semua. Nah, pasca Sriwijaya diserang oleh kerajaan Maladewa pada saat itu, pada masa pemerintahan Raja Rajendra Kola atau Rajendra Kola yang kedua, itu kalau tidak salah sudah diserang Sriwijaya di Palembang. Waktu itu penguasanya bernama Sriwijaya Tunggawarman sebagai Raja Sriwijaya, yang pada saat itu Palembang dihancurkan oleh kekuatan Maladewa ini waktu Rajendra Kola, sehingga ibu kota dipindahkan ke Jambi. Pada saat kami mengikuti seminar yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Palembang, diperkirakan memang perpindahan kerajaan atau ibu kota kerajaan Sriwijaya yang dari Palembang ternyata berpindahnya ke Komplek Muaro Jambi. Dan ini juga diamini oleh Brook dan juga Stinger. Stinger itu salah seorang peneliti Belanda. Nah, dia mengatakan bahwasanya Komplek Percandian Muaro Jambi ini itu bisa jadi pada saat itu juga digunakan sebagai ibu kota. Nah, sekarang yang menjadi masalah, bukti ibu kota itu apa? Seharusnya kalau ibu kota pasti ada bangunan di mana pusat pemerintahannya. Istana. Ya, kemudian bagaimana ekonomi di wilayah itu? Ya kan? Bagaimana interaksi sosial di wilayah itu? Nah, kita kupas satu persatu. Kita ambil contoh saja, misalnya apa bukti bahwasanya Muaro Jambi ini selain sebagai digunakan tempat ibadah juga digunakan sebagai pusat ibu kota. Kalau kita lihat dari tinggalan-tinggalan yang ditemukan di komplek-komplek ini pada saat ekskavasi yang dilakukan oleh BPCB Jambi maupun oleh Balai Arkeologi Palembang, bukti bahwasanya ini salah satu menjadi wilayah ibu kota. Banyak ditemukan keramik-keramik Cina yang setelah dicek, diverifikasi, umurnya itu muncul pada abad ke-10 sampai dengan abad ke-14. 10-14. Kalau tidak salah itu masuk masa-masa dinasti Sung dan dinasti saya lupa satu lagi tuh. Sung apa satu lagi tuh. Nah, itu. Jadi ditemukan keramik-keramik itu. Nah, memang kalau kita lihat agak susah untuk melihat karena kan bangunan-bangunan yang ada di sini itu sudah bahasanya itu sudah ratusan tahun yang lalu. Iya, benar. Sehingga kita tidak tahu lagi bagaimana bentuk
yang sebenarnya kalau kita aslinya. kembali Iya. ke zaman itu. Karena kalau kita lihat seperti ini hanya berdasarkan pondasi-pondasinya saja. Iya. Hanya ada beberapa bangunan. Iya. Nah, beberapa bangunan. Nah, rekonstruksi bangunan ini biasanya menggunakan teknologi semacam satelit untuk melihat dulu. Jadi kalau dalam ilmu arkeologi dia diambil dari satelit atas, kemudian ditembakkan ke bawah, nanti nampak bagaimana bentuk atau bangunannya itu dari apa ya, dari pondasi-pondasinya itu. Nah, baru kita bisa merekonstruksi bagaimana bentuk asli dari bangunan itu tadi. Iya. Nah, memang agak susah untuk kita membuktikannya lagi karena prosesnya itu sudah sangat lama. Iya. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sini, Iya. ada kemungkinan memang kehidupan sosial masyarakat karena ini kan komplek percandian. Iya. Bisa jadi komplek Muaro Jambi ini itu merupakan sebuah tempat sekolah bagi calon-calon biksu. Nah, bagi calon-calon biksu yang waktu itu tenaga pengajarnya itu kebanyakan berasal dari luar, dan ada juga orang-orang Indonesia yang menjadi guru di sini. Nah, dalam literatur memang tidak banyak diceritakan. Contoh misal ada seorang guru besar agama Buddha itu yang bernama Dharmapala. Itu guru besar agama Buddha waktu di zaman Sriwijaya. Kemudian ada Sakyakirti. Jadi Candi Muaro Jambi ini juga kita temukan dalam berita Cina. Berita Cina juga ada. Pada saat seorang Cina itu yang bernama Itsing itu melakukan semacam pembelajaran awal dulu di wilayah ini, sebelum dia melanjutkan sekolahnya itu ke India, ke Nalanda. Nah, jadi dia sekolah dulu mencari ilmu dulu di wilayah Muaro Jambi ini. Memang komplek ini sangat luar biasa luas kalau sekali, kita lihat, sangat luas. Bahkan katanya itu ya terluas di Asia Tenggara ini karena komplek yang sangat begitu luas. Nah, kalau dari sisi bangunan ibu kota kerajaan memang kita tidak tahu di mana letak pastinya. Tapi memang kemungkinan di tempat inilah para raja itu juga tinggal di tempat ini. Oke, alhamdulillah kita telah mendapat penjelasan yang sangat bermanfaat tentang Candi Muara Jambi yang ada di Provinsi Jambi ini. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Ilham M. Hum tadi kiranya bisa memperkaya khasanah kita, khususnya dalam bidang sejarah. Demikian liputan di sekitaran Candi Muaro Jambi. Salwin Channel melaporkan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi para penonton sekalian untuk barangkali mengagendakan kunjungan wisata berikutnya di Provinsi Jambi. Jangan lupa mampir ke Candi Muara Jambi. Terima kasih. Salwin Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.